Iklan, slogan, dan poster. Perlu kita ketahui bahwasanya iklan, slogan, dan poster ini sering kita jumpai ya, baik di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, ataupun di sosial media. Pasti kalau kalian sering main YouTube ataupun kalian sebagai YouTuber, pasti kalian melihat iklan, slogan, dan poster di channel kalian atau channel orang lain. Pasti ada ya yang sudah termonetize atau sudah mendapatkan Google AdSense. Nah, tetapi kali ini kita akan membahas tentang iklan, slogan, dan poster dalam media cetak seperti surat kabar dan lain sebagainya. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan membahas tentang iklan. Nah, coba perhatikan di tayangan. Di sini ada contoh beberapa iklan, diantaranya adalah iklan kegiatan, promosi kegiatan, kemudian ada iklan tentang diskon, kemudian iklan tentang provider, ini ada XL, kemudian yang terakhir ada iklan tentang penjualan handphone. Itu saya tampilkan agar kalian bisa melihat beberapa contoh dari iklan. Nah, pengertian iklan sendiri itu, iklan adalah segala bentuk pesan promosi, benda atau jasa, produk jadi, atau ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditujukan kepada sebagian besar masyarakat. Ya, contoh ya, iklan itu ada yang iklan di media cetak, ada di TV, ada di sosmed atau di internet, banyak sekali. Medianya saat ini banyak ya. Tetapi kita akan lebih membahas di media cetak, yaitu tentang koran dan yang lainnya yang berbentuk poster dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari iklan. Kemudian ciri dari iklan. Iklan, slogan, dan poster itu ciri-cirinya hampir sama ya, hampir sama, tetapi ada perbedaan nantinya. Yang pertama adalah ciri iklan adalah informatif dan komunikatif. Informatif adalah bersifat memberitahu, menginformasikan, dan komunikatif, jadi mudah dipahami bahasanya. Itu adalah ciri iklan yang pertama. Yang kedua, objektif dan jujur, apa adanya, jujur. Jadi meskipun iklan pada umumnya itu menceritakan tentang kelebihan-kelebihan produk atau jasa yang mereka miliki, tetapi juga harus objektif tentang benda atau jasanya yang diberikan. Jangan sampai barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, itu malah seperti bunuh diri ya, karena nanti pelanggannya dengan sendirinya akan kabur. Kemudian yang ketiga, ciri iklan yang ketiga adalah singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Ini adalah prinsip dari bahasa promosi, bahasa iklan. Jadi iklan itu kalau dimuat di media cetak atau di media elektronik itu pasti berkaitan dengan biaya ya. Contoh, saya seorang pengusaha ingin mengiklankan produk saya, pasti kita akan menghubungi surat kabar yang ada, kemudian TV dan lain sebagainya. Pasti kita akan dimintai biaya. Nah, semakin panjang atau semakin lama iklan yang kita sampaikan, nah itu akan biayanya juga akan banyak. Itu adalah salah satu fungsi bahasa atau kalimat dalam iklan, itu harus singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele. Di samping mudah dipahami, juga menghemat pengeluaran si pengiklan tersebut. Kemudian yang keempat, tidak menyinggung pihak lain. Nah, ini berkaitan dengan kompetitor ya, dalam sebuah contoh ya, kita pengusaha, jadi tidak menyinggung pihak lain, jadi bersaingan secara sehat. Itu adalah ciri iklan yang keempat. Yang terakhir adalah menarik perhatian khalayak. Nah, jadi menarik perhatian khalayak ini juga adalah poin penting dalam sebuah iklan. Karena apa? Contoh, kita di tempat strategis atau di perempatan lah katakanlah, ada iklan di situ dipajang di pinggir jalan. Pasti ada segi yang menarik dari iklan yang ditempel tersebut. Mungkin judulnya yang menarik, mungkin gambarnya dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara agar orang itu melirik pada iklan kita. Itu adalah ciri iklan yang terakhir. Kemudian setelah kita mengenal ciri iklan, tentang jenis iklan. Jadi iklan itu kan ada banyak ya macamnya. Yang pertama adalah berdasarkan sifatnya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan niaga atau iklan yang berkaitan dengan jual beli. Kemudian non niaga, berarti di luar jual beli atau kegiatan. Nah, seperti itu. Ini adalah iklan berdasarkan sifatnya. Kemudian berdasarkan tujuannya. Di sini ada iklan penawaran dan iklan permintaan. Iklan penawaran ini seperti ini, pada prinsipnya iklan penawaran ini dua orang yang terlibat ini sama-sama mendapatkan keuntungan. Ini contohnya seperti kita mengiklankan sponsorship ya.
ada kegiatan, kemudian kita mencari sponsor. Nah, ini adalah masuk di penawaran, semuanya untung. Nah, kalau permintaan ini satu pihak yang mendapatkan keuntungan. Nah, seperti iklan-iklan produk-produk yang di sekitar kita, yang dimana di situ hanya melihatkan barangnya, kemudian masyarakat diharapkan untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ruangnya. Jadi iklan dalam media cetak atau katakanlah surat kabar ya, di sini ada menjadi dua bagian atau dua jenis. Yang pertama adalah iklan baris dan iklan kolom. Kalau kalian pernah memiliki surat kabar, bukalah. Di situ ada halaman, 2 halaman ya biasanya. 2 halaman, di situ full isinya tentang iklan. Dan kalimatnya sangat pendek, sangat singkat lah. Itu namanya ada iklan baris dan iklan kolom. Yang membedakan adalah ruangnya. Kalau iklan baris itu ya paling 1 sampai 3 baris lah. Biasanya karakteristiknya. Dan karakteristik iklan baris ini biasanya banyak kata yang disingkat. Contoh ya, kata jual menjadi CL, kata tanah menjadi TNH. Nah, seperti itu, banyak yang disingkat. Ini iklan baris. Kemudian yang iklan kolom, ini ruangnya lebih lebar dari iklan baris. Nah, biasanya ada tambahan sedikit gambar, 1-2 gambar. Dan biasanya ruangnya lebih lebar dari iklan baris ini. Nah, itu adalah berdasarkan ruangnya. Nah, demikian tadi penjelasan kita tentang iklan.